Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu wa rasulah amma ba'du. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita karunia, yaitu berupa kenikmatan sehat, nikmat Islam dan iman, dan nikmat kehidupan yang sekarang kita rasakan. Kedua kalinya, selawat beserta salam tidak lupa juga kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat, tabi'in dan tabi'at, seluruh sahabat-sahabat Rasulullah, dan yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Baiklah, pada kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan sebuah khutbah atau sebuah ceramah yang menyatakan bahwa orang Islam itu sangatlah beruntung. Terdapat pada surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 12 juz 18 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum lifurujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayra malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un walladzina hum 'ala salatihim yuhafizun ulaika humul warithun, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang kusuk dalam sholatnya dan orang-orang yang menjauhi diri dari perbuatan dan perkara yang tidak berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari di balik itu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas, dan sungguh beruntung orang-orang yang memelihara amal-amal dan janjinya serta orang yang memelihara salatnya. Mereka itu orang yang akan mewarisi, mereka itu orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus, maka kekal di dalamnya. Disebutkan dalam ayat ini bahwasannya orang yang beriman, yaitu yang pertama, orang-orang yang beruntung yang beriman, yang pertama tanda tanya adalah yang khusyuk dalam sholatnya. Bagaimana dia dalam sholatnya itu hanya ditunjukkan untuk mengingat Allah semata, dan dalam gerakannya tumakninah, bagus, sempurna, dan itu harus diawali dengan wudu yang sempurna pula. Baiklah, yang kedua, orang-orang yang menjauhi diri dari perbuatan dan perkara yang tidak berguna. Jadi maksudnya, perkara yang tidak berguna ini adalah suatu perkara yang hanya membuat kita lalai dalam hidup kita. Misalnya kita bermain sesuatu yang tidak menghasilkan apa-apa dan malah membuat kita malas dan semakin malas. Yang ketiga yaitu orang yang menunaikan zakat, yaitu orang-orang yang beruntung selanjutnya adalah orang-orang yang menunaikan zakat. Dia berzakat hanya kepada Allah dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah dan tulus dalam hatinya. Yang kelima, yang keempat, orang-orang yang memelihara kemaluannya, yakni orang-orang yang menjaga nafsu, hawa nafsunya dunia ini, dan saat dia ingin melakukan sesuatu dia selalu mengingat Allah
dan takut akan sesuatu itu melakukan zina kepada Allah. Yang selanjutnya adalah orang-orang yang memelihara sholatnya. Bagaimana memelihara sholat? Yaitu dengan cara orang yang sholatnya itu 5 waktu dan tidak pernah ketinggalan, tidak pernah ditinggal-tinggal, dilakukan dengan sempurna, yang itu ada tata caranya yang dia kerjakan dan dia melakukannya terus berjalan, tidak pernah tertinggal sholatnya. Yang selanjutnya adalah semuanya adalah ciri-ciri orang-orang yang akan mewarisi, yaitu surga Firdaus kelak, dan kemudian dia akan kekal di dalamnya, di surga Firdaus itu yang bagaimana sangat banyak karunia atau keindahan di dalamnya dan tidak akan terbayang oleh kita semua. Maka dari itu, kita sebagai orang-orang yang beriman, orang-orang Islam yang insya Allah kelak dijanjikan oleh Allah surganya, kita harus berjuang dengan kekuatan kita untuk menjalankan semua yang ada dalam yang saya sebutkan tadi dalam surat Al-Mu'minun 1-12. Kita baca, kita renungi apa makna yang bisa kita ambil dari ayat itu, dan semoga kita semua tetap dilindungi oleh Allah untuk menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Kalau ada kurangnya pasti dari diri saya sendiri, kalau ada lebihnya pasti dari Allah Subhanahu wa taala, karena Dia adalah sebaik-baiknya Tuhan kita dan hanya satu-satunya Tuhan kita yang patut kita sembah dan kita akui sebagai tidak ada yang bisa menandingnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.